Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani 7 ayat 27. Korban yang tidak perlu diulang lagi. Demikianlah firman Tuhan. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Pernahkah saudara merasa lelah dengan rutinitas ibadah yang harus dilakukan berulang-ulang dan tidak pernah merasa cukup? Atau khawatir bahwa dosa saudara terlalu banyak sehingga perlu terus-menerus membayar dengan berbagai ritual? Dalam Ibrani 7 ayat 27 ini, kita menemukan kabar yang membebaskan. Ia tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya sekali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Saudaraku, kalimat pembuka, ia tidak seperti imam-imam besar lain, langsung menunjukkan keunikan Kristus, di mana imam-imam lain beroperasi di bawah keharusan dan kewajiban, tapi Kristus berdiri bebas dari keperluan seperti itu. Kebebasan ini mengalir dari sifatnya yang tanpa dosa, karena tidak memiliki dosa pribadi. Ia tidak memerlukan penebusan untuk dirinya sendiri. Sistem Lewi mengharuskan imam besar setiap hari harus mempersembahkan korban. Meskipun korban khusus imam besar secara teknis dilakukan setahun sekali pada hari pendamaian, penulis mungkin menggabungkan persembahan harian dengan ritual tahunan atau berbicara secara menyeluruh tentang seluruh sistem korban. Intinya jelas, sistem Lewi menuntut korban yang terus-menerus dan berulang-ulang. Yang mengekspos kelemahan fundamental imam manusia adalah urutan yang diwajibkan di sini. Dikatakan untuk dosanya sendiri dahulu, dan sesudah itu barulah untuk dosa umat. Jadi setiap imam besar Lewi mendekati Allah sebagai orang berdosa yang membutuhkan pendamaian pribadi sebelum berani menjadi perantara bagi orang lain. Proses dua tahap ini mengungkapkan solidaritas imam dengan umat di dalam keberdosaan mereka. Sedangkan frasa untuk dosanya sendiri menyoroti ketidakcukupan moral imam manusia. Meskipun memiliki jabatan yang kudus dan persiapan upacara yang hati-hati, mereka tetap orang berdosa. Kesalahan pribadi mereka menciptakan penghalang antara mereka dan Allah yang harus dihilangkan sebelum mereka bisa berfungsi sebagai perantara. Sebaliknya, penanda waktu sekali untuk selama-lamanya memperkenalkan salah satu konsep teologis paling penting dalam Ibrani. Istilah Yunani menekankan baik keunikan atau sekali maupun finalitas untuk selama-lamanya. Ini bertentangan total dengan pengulangan harian yang baru saja dijelaskan. Korban Kristus terjadi pada satu momen sejarah, tetapi membawa khasiat yang kekal. Pernyataan mendalam ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri, mengungkapkan sifat unik korban Kristus. Tidak seperti imam-imam Lewi yang mempersembahkan korban eksternal, lembu, kambing, domba. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri. Persembahan diri ini merupakan ekspresi yang ultimat dari pelayanan imam sekaligus sebagai korban persembahan. Implikasi teologis dari mempersembahkan diri versus korban binatang ini sangat mendalam, saudara. Binatang atau hewan adalah korban yang tidak rela berkorban dan tanpa pemahaman tentang peran mereka sebagai korban. Tapi Kristus adalah korban yang rela, yang sepenuhnya memahami misinya. Hewan tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah maupun orang berdosa yang mereka wakili. Tapi Kristus berhubungan sempurna dengan keduanya. Finalitas korban Kristus memberikan dasar objektif untuk jaminan keselamatan.
Jika korban harus diulang, maka masalah dosa tidak pernah sepenuhnya diselesaikan. Tetapi jika korban adalah sekali untuk selama-lamanya, maka keselamatan sudah lengkap. Orang percaya tidak perlu bertanya-tanya, apakah diperlukan korban tambahan? Persembahan sekali untuk selama-lamanya mencukupi sepanjang masa, dan itu diberikan oleh Kristus. Saudaraku, kebenaran ini membebaskan saudara dari treadmill kinerja religius yang berulang-ulang. Saudara tidak perlu terus-menerus membayar dosa dengan ritual atau perbuatan baik. Kristus sudah membayar semuanya, sekali untuk selama-lamanya. Ibadah saudara bukan lagi tentang berusaha mendapatkan pengampunan, tetapi merayakan pengampunan yang sudah diperoleh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mempersembahkan dirimu sekali untuk selama-lamanya bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur tidak perlu lagi hidup dalam kecemasan tentang apakah dosa kami sudah cukup dibayar. Bantu kami hidup dalam kebebasan dari korban-Mu yang final dan sempurna. Ketika kami tergoda untuk menambahkan usaha sendiri pada karya-Mu, ingatkan kami bahwa semuanya sudah selesai. Di dalam nama-Mu yang telah menyelesaikan penebusan, kami berdoa. Amin.